ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada bab at-tauhid, awwalu ma yubda'u bihi. Bab at-tauhid adalah perkara yang pertama kali dimulai. Tauhid adalah perkara yang pertama kali dimulai. Ini diantara metode manhajul anbiya fid dakwah, metode para nabi di dalam berdakwah. Perkara yang pertama kali dimulai dan perkara yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah perkara tauhid. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Mu'adzan, bahwasanya Mu'adz, yaitu Mu'adz ibnu Jabal, beliau mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ke negeri Yaman. Faqal, Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Penduduk Yaman pada waktu itu, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka beragama Yahudi. Kemudian rajanya pada waktu itu memaksa penduduk Najran untuk beragama Nasara. Lalu mereka menolak. Ketika mereka menolak, maka mereka pun dibantai. Ribuan orang yang dibunuh pada waktu itu. Kemudian salah seorang raja atau petinggi yang ada di Najran ketika itu lari ke Ethiopia, kemudian meminta bantuan raja Ethiopia, sehingga raja Ethiopia menyerang Yaman pada waktu itu. Lalu Yaman pun dikuasai oleh Abraha. Pada saat dikuasai oleh Abraha, maka Yaman pun masyarakatnya banyak yang beragama Nasara, sehingga penduduk Yaman pada waktu itu kebanyakan Nasara atau orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz seperti ini supaya Mu'adz yatahayya, supaya Mu'adz bersiap-siap, mempersiapkan bekal ilmu, mempersiapkan kaifiyah dalam berdakwah. Karena termasuk bentuk dalam berdakwah atau basirah dalam berdakwah adalah ma'rifatu ahwalil mad'uwin, mengenal kondisi mad'u, orang yang akan didakwai, mengenal kondisi mad'u. Kata para ulama ketika mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Itu menunjukkan dakwah harus dengan hikmah. Apa makna hikmah? Wad'u syai' fi mawadhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana tentang dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdakwah ala basiratin, berdakwah di atas basirah. Yang namanya basirah mencakup 3 perkara. Yang pertama al-ilmu syar'i, ilmu bekal dalam berdakwah tersebut, yaitu diantaranya punya hafalan, punya ilmu. Yang kedua ma'rifatu ahwalil mad'uin, mengenal kondisi orang yang akan didakwai. Dan yang ketiga ma'rifatu kaifiyatid da'wah, mengenal, mengetahui kaifiyah, cara dalam berdakwah. 3 perkara ini yang disebut dengan basirah. Sehingga yang namanya dakwah di atas basirah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, dakwah yang dibangun di atas mengerti kondisi audiens mad'unya, dan juga dakwah yang dibangun di atas tariqah, metode, cara bagaimana bisa memahamkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang akan didakwai. Itulah yang disebut dengan basirah. Nabi SAW tidak diragukan lagi, sudah membekali Mu'adz ibnu Jabal tentang ilmu syar'i. Tidaklah Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz ibnu Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, melainkan dan tentu pasti Mu'adz bin Jabal sudah belajar dan sudah berilmu, sudah punya bekal. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz untuk berdakwah. Lalu ketika sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal berdakwah ke negeri Yaman, dibekali juga oleh Nabi SAW bagaimana audiens yang akan dia jumpai di Yaman. Yang akan dia jumpai di Yaman adalah ahlul kitab. Kemudian dilihat di sini Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibnu Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau ternyata mereka mentaatimu untuk hal tersebut, fa'alimhum, maka beritakan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka shadaqatan, berupa zakat, tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dibagikan, disalurkan kepada orang-orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka mentaatimu untuk hal tersebut, fa iyyaka wa karaim amwalihim, waspada engkau, takutlah engkau terhadap harta-harta yang mereka sayangi, wattaqi da'watal mazlum, serta takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang telah zalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala hijab. Ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya mutawatir ya. Masya Allah, dalam hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan terkait dengan asas dakwah
yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar Mu'adz bin Jabal mendakwakan tauhid. Kenapa? Karena tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah asas dalam dakwah, asas dalam menyelamatkan umat manusia dari segala penyimpangan. Kita baca keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa tauhid awwaluddin wa akhiruhu." Tauhid adalah awal dan akhir agama. Fa awwalu ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam syahadatu alla ilaha illallah. Perkara yang pertama kali diserukan, didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syahadat la ilaha illallah. Wa qala, Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Wa qala li Mu'adz, Rasul juga mengatakan kepada Mu'adz, jelas ya hadisnya, Nabi SAW menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Demikian juga Rasul ketika mengajari kepada Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Rasul, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, hendaklah perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa khatamal amra bitauhid. Dalam hadis ini juga terdapat faedah ya, menutup perkara dengan tauhid. Jadi perkara yang pertama kali didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tauhid, dan perkara yang ditutup juga dalam agama Islam adalah tauhid. Makanya dikatakan awaluddin at-tauhid wa akhiruddin at-tauhid. Apa dalilnya? Lihat hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala fi sahih min riwayati Muslim an Utsman. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia tahu, mengilmui la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Awal keislaman seseorang hidup di dunia diawali dengan tauhid, dan akhir kehidupan dia juga diakhiri dengan tauhid. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan dia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa qala aidan fi dar'i ta'arudil aql wan naql. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, wal maqsudu huna anna salaf wal a'immah muttafiqun ala anna awwal ma yu'maru bihil ibad asyhadatan. Yang dimaksud di sini adalah bahwasannya salaf wal a'immah muttafiqun, mereka sepakat. Sepakat apa? Bahwasannya perkara yang pertama kali yang diperintahkan dengannya seorang hamba adalah asyhadatan, dua kalimat syahadat. Wa muttafiqun, demikian juga para ulama sepakat ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulugh lam yu'mar bi tajdidi dzalika aqibal bulugh. Bahwasanya siapa yang melakukan hal tersebut, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia balik, maka setelah dia balik tidak diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid lagi, karena sudah dianggap sah tauhid dia tadi. Awal kehidupan dia dimulai dengan tauhid, dan juga akhir kehidupan dia ditutup dengan tauhid. Demikian juga lihat qala Ibnul Qayyim fi Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Fat-tauhid miftahu da'watir rusul." Yang namanya tauhid adalah kunci dakwah para rasul. Wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rasulihi
Mu'adz bin Jabal, wa qad ba'athahu ila al-Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, ila akhir hadis. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya tauhid miftahu da'watir rusul. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada utusan beliau yaitu Mu'adz bin Jabal, apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Menunjukkan dari sini yang namanya tauhid adalah perkara terpenting dalam agama Islam. Tauhid adalah perkara yang sangat besar, yang selayaknya bagi seorang muslim, seorang hamba untuk perhatian dalam bab tauhid ini lagi. Apalagi seorang thalibul ilmi, seorang santri, sangat-sangat diharuskan, sangat-sangat diwajibkan untuk perhatian dalam bab at-tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sampai sana.